Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahumma shalli ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad faza muttaqun wa famu maqalallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Sudah jumpa rahimakumullah, ada salah satu orang terpintar di dunia dan pernah menjadi salah satu presiden di Indonesia, Profesor B.J. Habibie. Beliau mengatakan orang yang hebat itu, orang yang takwa itu adalah orang yang betul-betul bisa mengelola waktunya dengan sangat baik. Family kemudian banyak dipakai juga oleh Agim waktu itu. Orang yang hebat adalah orang yang bisa mengelola dan memanfaatkan waktunya dengan sangat baik. Semua di antara kita diberi waktu 1 tahun 365 hari, 1 bulan 30 hari, 1 jam 1 hari 24 jam. Tapi ada orang yang sukses dengan waktu yang sama itu, ada orang yang gagal dengan waktu itu. Ada orang yang mengumpulkan menjadi ahli surga dengan waktu yang sama itu. Ada orang yang menjadi ahli neraka dengan waktu yang sama itu. Ada orang yang mulia dengan waktu yang sama itu. Ada yang ditangkap KPK dan masuk ke Sukamiskin dengan waktu yang sama itu. Itulah sebabnya Allah mengingatkan kita secara fundamental, wal asri, demi waktu. Waktu itu sifatnya dua. Satu adalah berjalan sangat amat cepat. Rasanya baru kemarin 2025, sekarang sudah 2026. Rasanya baru kemarin kita masuk Ramadan dan sebulan lagi kita akan Ramadan. Demikianlah sifat waktu berjalan sangat amat cepat. Dan sifat waktu yang kedua adalah tidak bisa diulang lagi. Sekarang usia 60 tahun pengen jadi 50 tahun, tidak bisa. 1 detik pun waktu itu tidak bisa diulang. Karena itu Allah dalam ayat yang sangat mendasar mengatakan semua di antara kita akan termasuk orang yang rugi kecuali jika dia melakukan 3 perkara. Satu adalah amanu, memperkuat iman, memperkuat iman, memperkuat iman. Sekarang itu kemaksiatan dan kemungkaran bisa jadi kekuatan dan kecepatannya 100 kali lipat dibandingkan dengan kekuatan iman kita. Maka korban-korban berjatuhan, kumpul kebo menjadi sangat biasa, perceraian menjadi sangat banyak. Anak dengan ibu melakukan hubungan suami istri, mertua dengan menantu melakukan hubungan suami istri, suami membunuh istrinya, istrinya membunuh suaminya, anak membunuh ibunya, bapak membunuh anaknya, guru-guru yang melakukan pelecehan seksual dan sebagainya. Korupsi juga semakin merajalela. Dulu masih ingat kita memfitnah Pak Harto dengan KKN-nya, ternyata sekarang korupsinya merajalela.
Demikianlah kemungkaran, kemaksiatan berjalan semakin cepat, semakin kuat, maka benar kata Allah, semua kita akan rugi kecuali bagi mereka yang terus memperkuat imannya. Jadidu imanakum, perbaharui dan perkuat iman itu. Agar apa? Agar kita tidak menjadi korban-korban dari makin kuatnya kemaksiatan dan kemungkaran. Yang kedua, dengan waktu yang berjalan cepat tidak bisa diulang, semua akan termasuk orang rugi kecuali mereka yang beramal soleh. Amal solehnya bagaimana? Ayat Al-Quran mengatakan berulang kali, bukan aksaru amalan, bukan amal yang terbanyak, tapi ayat Al-Quran mengatakan berulang kali ahsanu amalan, amal yang terbaik. Apa yang terbaik itu? Satu, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah betul-betul hablum minallah, seimbang dengan hablum minan nas. Hati-hati saudara-saudaraku kaum muslimin, kita jangan hanya untuk hablum minallah saja, tapi hablum minan nas. Sebuah kisah, katanya ada orang yang sudah 30 tahunan tahajud begitu, tapi oleh malaikat tidak tercatat sebagai orang yang disebut kekasih Allah. Dia protes, ya Allah, kenapa aku tidak termasuk kekasih Allah, padahal aku setelah dewasa 17 tahun aku tidak pernah berhenti sholat tahajud. Kata malaikat, kata Allah, karena engkau lemah dalam hablum minan nas, lemah di dalam memberikan kebaikan-kebaikan kepada sesama umat manusia. Mohon maaf, saya adalah pendiri sebuah travel haji dan umroh, dan bisa jadi mungkin disebutkan terbesar di Jawa Barat ini. Saya senang banyak langganan-langganan kami yang datang kepada travel saya. Terus saya mengatakan, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu berangkat umroh pakai travel saya hampir tiap tahun dan mahal lagi bulan Ramadan. Saya katakan, Bapak Ibu sudah infak belum? Sudah wakaf belum? Sudah membangun masjid belum? Sudah sedekah belum? Sudah menyantuni yatim miskin belum? Sudah memberikan beasiswa belum? Saya khawatir banyak orang bolak-balik umroh begitu, tapi hablum minan nasnya adalah Quran. Dan itu yang diajarkan alam Al-Quran, duribat alaihimuzillah, akan ada kehinaan-kehinaan kepada siapapun kecuali bihabli minallah wa habli minas, seimbang antara hablum minallah hablum minan nas. Ketika saya jadi pembimbing haji dulu begitu, pas saya selama haji akan tamat Quran, bagus. Pas selama haji saya akan sholat ini, bagus. Bagus, tapi yang lebih bagus lagi adalah selain hablum minallah adalah hablum minan nas. Hablum minan nas itu dalam Al-Quran dan hadis sebutkan minimalnya memberikan senyum. Kemudian naik sedikit adalah imatatul adza anit thariq, membuang duri di pinggir jalan agar selamat orang lain. Dan secara umum hablum minan nas itu disebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan jumarakumullah, sekarang kita bertambah waktu berjalan sangat cepat, umat Islam banyak tantangannya. Marilah kita amalkan satu ayat ini saja, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak melahirkanmu, aku tidak membuat kamu hidup, aku tidak mengutusmu kecuali dengan kehidupanmu itu kalian menjadi pemberi rahmat dan manfaat bagi sekalian alam. Dulu ada gubernur kita yang gagah, yang ganteng, yang terkenal, Pak Ridwan Kamil. Salah satu prinsipnya adalah katanya khairun nas anfa'uhum linnas. Itu hadis.
Sebaik-baik orang adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Bagi siapa? Bagi sesama umat manusia. Tanyakan kepada saudara-saudara kita yang tidak beragama atau yang beragama lain, apa yang mereka tanyakan, apa yang mereka perlukan dari umat Islam yang sholatnya sehari 5 kali, apa yang diperlukan dari umat Islam yang ada saum Ramadan, apa yang dimintakan dari umat Islam yang suka umrah dan haji. Mereka tetangga-tetangga kita, baik muslim apalagi yang non muslim, yang diperlukannya bukan jumatannya kita, yang diperlukan dari mereka bukan tahajudnya kita, yang diperlukan dari mereka, dari kita adalah bukan duhanya kita, yang diperlukan mereka dari kita bukan hafalan Qur'annya, tapi yang diperlukan dari kita oleh mereka adalah dampak dari ibadah-ibadah itu menjadi apa? Menjadi rahmat dan manfaat bagi sesama manusia. Marilah kita evaluasi tahun kemarin, apakah kita sudah memberikan manfaat kepada istri kita, kepada anak kita, kepada ibu bapak kita, kepada paman kita, kepada alo kita, kepada bibi kita, kepada uwa kita, kepada tetangga, kepada bangsa, kepada negara. Saudara, kemarin saya di DPR, dulu saya antara lain itu menahan undang-undang LGBT. Sewaktu itu undang-undang LGBT. Sekarang kita prihatin juga ya, dalam KUHP, harus dicek dalam KUHP. Mudah-mudahan tidak benar. Kumpul kebo boleh, tapi nikah siri tidak boleh. Begitu. Kemudian satu lagi, zina boleh, nikah siri tidak boleh. Kumpul kebo tidak ditahan, tapi ini adalah bagian dari apa? Bagian dari amal-amal soleh hablum minan nas yang harus diperjuangkan kita dalam posisi apapun, memberikan rahmat manfaat bagi tetangga kita, bagi saudara kita, bagi umat dan bangsa kita. Saya kira kita tidak usah panjang-panjang mengatakan Islam itu paling hebat. Tidak usah panjang-panjang umat Islam itu mengatakan sebagai agama yang satu-satunya diridhoi Allah. Tidak usah panjang-panjang dakwah mengatakan Islam ya'lu wa la yu'la, yang paling tinggi dan tidak bisa ditinggikan, kalau kita dalam hidupnya tidak bisa memberikan hablum minan nas dalam bentuk rahmatan lil alamin, memberikan manfaat bagi alam semesta. Kemarin kita prihatin dan mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita. Dulu mungkin ketika ada kritik-kritik tentang Sumatera yang sudah dipotong hutannya, mungkin tidak didengar. Kemarin Allah menunjukkan kenapa bisa seperti itu, karena mungkin banyak di antara kita, dan bisa jadi sekelompok di antaranya adalah orang muslim, bisa jadi satu di antaranya adalah menteri muslim, begitu loh, yang tidak memberikan rahmatan lil alamin dengan mengosongkan hutan-hutan, maka akibatnya terjadilah bencana seperti itu. Kenapa? Karena kita sebagai muslim tidak mengamalkan salah satu prinsip ajaran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu yang pertama perkuat iman kita dengan masuknya tahun baru. Yang kedua, mari kita perbanyak amal soleh, bukan aksaru, bukan terbanyak, ahsanu, yang paling baik. Apa yang paling baik? Sesuai dengan Quran Sunnah Rasul, dan terbaik itu adalah rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga, Al-Quran mengatakan semua rugi kecuali yang memperkuat iman, semua rugi kecuali yang mengindahkan amal solehnya. Dan yang ketiga, semua akan rugi kecuali dia punya budaya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan jumlah 2 bulan kemarin saya perhatiin salah satu kawan saya, Gubernur Riau. Dia orang soleh bapak-bapak, sampai didukung oleh Abdul Somad, ya kan?
dari santri sholatnya rajin, tahajudnya rajin, bapak hajinya rajin, tapi masya Allah dia kena KPK pada santri dari pesantren. Kenapa begitu? Karena kita tidak mengamalkan secara pribadi, secara kelompok, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Karena tidak ada kebiasaan, keinginan menerima ingat-ingatan dari saudara-saudara kita, maka bisa jadi, dan banyak orang-orang berlatar belakang santri dan kiai, bahkan bergelar gus gitu, tapi korupsi juga. Kenapa? Karena di antara kita kurang kuat budaya firman Allah, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Barakallahu li wa nafani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan jumlah saya katakan tadi, ada surat yang sangat terkenal, semua manusia dengan bertambahnya waktu tetap akan rugi kecuali dia memanfaatkan waktunya untuk terus memperkuat iman kita di tengah kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin dahsyat. Yang kedua, terus memperindah amal-amalannya. Selain hablum minallah adalah hablum minan nas, dengan prinsip kita muslim adalah rahmatan lil alamin, pemberi manfaat bukan pemberi madot bagi sesama manusia. Dan yang ketiga adalah mari kita terus di keluarga kita, di kelompok kita, di ormas kita, di DKM kita, mari kita biasakan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Insyaallah kata Allah, kalian faulaika humul muflihun, mereka tidak akan menjadi rugi, bahkan akan menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung di mana? Beruntung hidupnya di dunia sukses hasanah, dan juga di akhiratnya hasanah. Kenapa? Selalu memperkuat iman. Yang kedua, mempercantik amalnya, hablum minallah hablum minan nas. Dan ketiga, membudayakan kritik, koreksi, saling mengingatkan di antara sesama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita akhiri dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa ibu bapak kami. Untuk ibu bapak kami yang sudah berada di alam kubur, jauhkanlah mereka dari azab kubur dan berilah mereka nikmat kubur. Untuk orang tua kami yang masih ada, ya Allah, berikanlah beliau husnul khotimah, dan jika Engkau akan mencabutnya, cabutlah dengan rahmat-Mu dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, di tengah kemungkaran kemaksiatan yang makin merajalela ini, Aku titipkan anak cucu kami, jadikanlah mereka orang-orang soleh, orang-orang yang takwa, jadikanlah mereka pejuang-pejuang Islam, jadikanlah mereka penegak-penegak sholat, jadikanlah mereka qurrata a'yun, dan jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin takwa bagi umat manusia. Ya Allah, dengan bertambahnya waktu dan usia kami, berkailah usia kami, berilah kami terus petunjuk untuk terus memperkuat iman kami, untuk memperindah amal soleh kami, baik amal soleh hablum minallah dan hablum minan nas, dan berikan pula kami kemampuan dan budaya untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.